Cahaya mentari pagi kian bersinar menusuk udara, mengikis tebalnya kabut, mengurangi tetesan embun, diiringi kicauan burung yang bernyanyi indah. Hari yang ditunggu-tunggu oleh semua murid dari berbagai akademi dan perguruan bela diri, akhirnya tiba selaras dengan bergantinya waktu. Tidak hanya para peserta yang menunggu hari ini, tapi seluruh penduduk daratan Liba dari berbagai penjuru, juga sangat antusias dengan kompetisi antar akademi. Pasalnya, ini adalah pertama kalinya semua distrik dan beberapa kota dapat turut menyaksikan jalannya kompetisi. Melalui layar array yang terpasang di banyak sudut kota masing-masing, semua orang bisa melihat dan menilai akademi mana yang terbaik. Selain itu, pola kompetisi juga sangat berbeda. Sebelumnya hanya pertarungan antar murid akademi di atas arena pertandingan, tapi kali ini berkelompok dengan tingkat kesulitan yang lebih menantang. Baik pola maupun jalannya kompetisi yang dapat disaksikan oleh seluruh orang, merupakan usulan Akademi Seribu Langit. Dan sudah pasti, mendapatkan dukungan dari berbagai akademi yang ada di daratan Liba. Tujuan dibalik kompetisi yang menghebohkan ini adalah jelas bagi Akademi Buana Raya. Pihak Akademi Seribu Langit dan sekutunya ingin melemahkan prestis dan mental para murid Akademi Buana Raya hingga ke titik terendah. Akademi Surgawi. Pada saat ini, Wahna dan kelompoknya memasuki alun-alun Akademi Surgawi, melangkahkan kaki menuju tribun yang telah disediakan. Melihat kedatangan peserta dari Akademi Buana Raya, peserta yang lain sedikit terpana. Kasak-kusuk dan saling berbisik di antara kerumunan tidak bisa dihindari terjadi saat ini. Betapa tidak, dari 5 akademi dan 4 perguruan bela diri yang mengikuti kompetisi, rata-rata mengirimkan 90 hingga 100 orang murid. Tapi Akademi Buana Raya hanya mengutus 16 orang murid. Di samping itu, tidak ada murid yang mengikuti untuk menjadi penonton, setidaknya sebagai pembangkit semangat. Benar-benar 16 orang murid saja. Apakah murid-murid mereka tidak ada yang mau menjadi peserta? Kata seorang murid Akademi Surgawi yang menjadi penonton. Sederhana kalimatnya, mengejek terdengar. Mungkin mereka takut, atau memang sudah kehabisan murid. Semua orang yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak, membuat alun-alun menjadi gaduh seketika. Dan sudah pasti, hal ini tidak lepas dari pandangan Tetua Namo dan Tetua Tomarsu. Kedua tetua dari Akademi Seribu Langit ini saling bertukar pandang dengan senyum penuh ejekan. Sambil tersenyum penuh kemenangan, Tetua Namo berkata, berapapun murid yang mereka kirimkan, semuanya akan ludes dalam sekejap. Apalagi cuma 16 orang. Sungguh kebodohan murni. Tetua Tomarsu menimpali. Aku sudah memberi perintah kepada murid-murid kita untuk menyiksa mereka terlebih dahulu sebelum membunuh mereka di ruang dimensi. Hahaha. Tawa Tetua Namo terdengar renyah, menanggapi dengan ekspresi penuh semangat. Terlalu mudah jika hanya dibunuh. Mereka akan langsung dikirim keluar dari ruang dimensi. Seperti alun-alun yang lain, alun-alun Akademi Surgawi berbentuk persegi panjang. Sisi lebarnya berada di utara dan selatan. Berdiri banyak tribun di sekelilingnya, kecuali sisi selatan. Dengan demikian, deretan tribun pada alun-alun Akademi Surgawi berbentuk huruf U. Setiap tribun telah diberi tanda dengan deretan aksara, sebagai tempat bagi akademi atau perguruan bela diri yang berpartisipasi. Pada setiap tribun itu, terdapat 5 kursi di bagian depan dan 100 kursi di bagian belakang. Semakin ke belakang, maka posisi kursi kian meninggi, serupa dengan stadion sepak bola. 5 kursi diperuntukkan bagi para tetua yang mendampingi, dan 100 kursi sisanya adalah jumlah maksimal peserta kompetisi yang dapat mengikuti. Di depan deretan tribun utara, berdiri sebuah panggung setinggi 1 meter. Selain sebagai panggung kehormatan, juga menjadi tempat formasi array transmisi ke dan dari ruang dimensi. Pula, selain di sisi selatan alun-alun, layar array berukuran ekstra lebar terpancang di atas ketinggian tribun utara. Menjadi media bagi semua orang untuk menyaksikan jalannya kompetisi. Dari 9 tribun, hanya tribun Akademi Buana Raya yang tampak kosong. Kendati demikian, tidak menurunkan mental para murid sama sekali. Wahna dan para tetua telah mengingatkan sebelum waktu ini. Begitu 2 layar array mulai bersinar dan menampilkan situasi yang ada di alun-alun, suasana ramai menghilang, digantikan dengan keheningan dan fokus setiap pasang mata. Seorang lelaki tua berambut abu-abu bercampur putih, melangkah maju ke panggung kehormatan. Berdiri di tengah-tengah, mengedarkan pandangannya ke seluruh tribun. Lelaki tua itu tidak lain adalah Tetua Tomarsu, salah satu tetua Akademi Seribu Langit, bertugas sebagai pemimpin jalannya kompetisi antar akademi kali ini. Setelah menarik napas, Tetua Tomarsu mulai berbicara. Selamat datang para peserta dari akademi maupun perguruan bela diri di kompetisi kali ini. Perkenalkan, namaku adalah Tomarsu, sebagai perwakilan penyelenggara kompetisi. Aku yakin, tentang peraturan dalam kompetisi, kalian semua sudah mendapat penjelasan dari para tetua masing-masing. Namun karena kompetisi ini dapat disaksikan oleh seluruh orang di daratan Liba, dan agar tidak ada dusta di antara kita, maka aku akan menyampaikan kembali peraturan yang berlaku. Sebelumnya, salam kepada Paduka Raja yang telah menyaksikan kompetisi ini melalui layar array kerajaan. Selaras dengan ucapan itu, Tetua Tomarsu membalikan badan ke utara, menghadap layar array, berlutut dengan kepala menunduk. Kembali berdiri dan menghadap ke selatan, Tetua Tomarsu melanjutkan. Baiklah, dalam kompetisi kali ini, terbagi menjadi 2 kategori. Pertama adalah juara akademi, dan kedua adalah juara bela diri. Juara akademi dihitung berdasarkan persentase jumlah murid yang tersisa ketika kompetisi berakhir. Sehingga persentase terbanyak adalah pemenangnya. Jika jumlah murid kurang dari 30%, maka peserta akan dinyatakan gagal. Namun masih bisa mengikuti kompetisi juara bela diri. Untuk juara bela diri, terhitung 10 peringkat teratas dengan poin tertinggi. 20 peringkat teratas dan setiap terjadi perubahan poin, layar array akan menampilkannya sepanjang waktu. Bagi setiap murid yang berhasil membunuh monster atau iblis setelah tahap transformasi, akan mendapatkan nilai 1 poin. Tahap penyempurnaan Ki mendapat 10 poin. Tahap penyempurnaan roh adalah 100 poin. Tahap prajurit alam 1000 poin, dan tahap jenderal alam mendapatkan 10.000 poin. Jadi,
Setiap monster atau iblis pada tingkat pertama akan bernilai sama seperti yang disebutkan. Misalkan, iblis tahap transformasi tingkat pertama bernilai 1 poin, maka tingkat kedua akan bernilai 2 poin. Begitu seterusnya. Setiap poin yang diperoleh, secara otomatis tercatat pada token peserta. Setiap token peserta akan terhubung dengan layar array, menampilkan jumlah poin jika berada pada 20 peringkat teratas. Jika token peserta direbut oleh peserta lain, maka setengah dari poin yang diperoleh akan dipindahkan secara otomatis ke token peserta yang berhasil merebutnya. Dan peserta yang kehilangan token dikirim keluar dari ruang dimensi. Jika ada peserta yang terluka atau terbunuh di dalam ruang dimensi, secara otomatis dikirim keluar dalam keadaan hidup. Sehingga tidak ada akademi maupun perguruan bela diri yang dirugikan akibat kehilangan murid. Terakhir, melalui panggung ini, kalian akan dikirim ke ruang dimensi dengan susunan array transmisi. Pengiriman akan dilakukan pada setiap kelompok peserta, dan setiap individu peserta akan tiba di dalam ruang dimensi secara acak. Seorang murid dari Akademi Surya Dewa tiba-tiba bertanya, "Tetua, apakah ada hadiah dalam kompetisi ini?" "Oh, tentu saja ada. Maaf, aku lupa menyebutkannya," sahut Tetua Tomarsu, lantas menjabarkan. "Untuk juara akademi, maka akademi atau perguruan bela diri yang menjadi pemenang akan mendapatkan area pertokoan langit biru di ibu kota. Perlu diketahui, area ini telah dibangun 15 gedung berlantai 3 dengan berbagai usaha. Sertifikat kepemilikan kini berada di Kementerian Sumber Daya Kerajaan Liba untuk diserahkan kepada pemenang kemudian. Terima kasih kepada Akademi Seribu Langit yang telah mempersembahkan hadiah sangat istimewa ini." Imbu Tetua Tomarsu memuji dengan ekspresi bangga, menekankan kata demi dari kata ucapannya. Semua orang bersorak, tidak sedikit yang langsung berdiri, sangat mengapresiasi kemurahan Akademi Seribu Langit. Setelah suasana kembali tenang, Tetua Tomarsu melanjutkan. Untuk 10 peringkat teratas, selain memperoleh hadiah 10.000 koin emas, akan mendapatkan kesempatan pelatihan selama 1 bulan di Kementerian Dikdaya Kerajaan Liba. Kemudian peringkat ketiga, mendapatkan 100.000 koin emas, 5 butir pil mida bintang 4, dan 5 butir pil pemulihan bintang 4. Peringkat kedua, mendapatkan 500.000 koin emas, 10 butir pil mida bintang 4, dan 10 butir pil pemulihan bintang 4. Sedangkan untuk peringkat pertama, mendapat 1 juta koin emas, 10 butir pil mida bintang 5, 10 butir pil pemulihan bintang 5, dan yang istimewa bertemu Paduka Raja untuk menghadiri jamuan makan bersama. Lagi, semua orang bersorak, berdiri dan bertepuk tangan, hadiah yang disebutkan sangat luar biasa. Akan tetapi, dari ingar-bingar yang terjadi, murid-murid Akademi Buana Raya tersenyum tipis. Sejak berlatih bersama Wahna, mereka tidak kekurangan koin emas. Terlebih lagi tentang pil, Wahna telah memberi mereka pil yang kualitas dan khasiatnya melampaui imajinasi, yang bahkan mungkin tidak mereka jumpai di daratan Liba. Sepertinya, hasil berburu dan poin kontribusiku lebih banyak daripada hadiah peringkat itu. Celetuk Moyo, pelan terdengar, mengejek sudah pasti. Niluh memutar matanya, menanggapi dengan suara setengah berbisik. Itu karena Wahna. Jika tidak, mana mungkin kamu mendapatkan buruan begitu banyak? Ah, bukankah kamu juga sama? Sahut Moyo lirih, ekspresinya acuh tak acuh. Aduh! Pekik Moyo tiba-tiba, menoleh dan menghadik Niluh. Kenapa kamu mencubit pinggangku? Sudah barang tentu, pekikan Moyo yang tiba-tiba itu mengejutkan rekan di sekitar, maupun beberapa murid lain yang berada di tribun sebelah. Ketika Niluh melihat semua orang menatapnya, wajahnya langsung memerah, melotot ke arah Moyo kemudian. Melihat wajah marah Niluh dengan mata mendelik, Moyo bergumam tanpa menoleh. Kenapa dia yang marah? Bukankah aku yang teraniaya? Tidak bisa tidak, pada akhirnya semua murid Akademi Buana Raya tertawa. Tindakan Moyo dan Niluh benar konyol menurut mereka. Tidak lama berselang, sesuai dengan nomor urut yang didapatkan sebelumnya, setiap kelompok peserta mulai bergerak ke panggung kehormatan, dikirim ke ruang dimensi melalui formasi array transmisi. Dan entah kebetulan atau tidak, Akademi Buana Raya adalah yang terakhir. Kerajaan Liba. Istana Utama. Pada saat ini, di dalam ruang aula yang terletak tepat di belakang Istana Utama, Siva Ida, sang raja Kerajaan Liba, sedang memandang layar array bersama Menteri Iwa, seorang menteri Kementerian Dikdaya, dan ditemani beberapa orang pejabat tinggi. Begitu layar array menampilkan sosok Dayu, Raja Liba berseru. Hei, putriku juga ikut kompetisi. Benar, Paduka. Menurut Master Akademi Buana Raya, Tuan Putri memang terpilih berdasarkan kemampuannya. Ujar Menteri Iwa memberi informasi. Selamat, Paduka. Ucap serempak para pejabat tinggi kerajaan, membungkuk dengan hormat. Akademi Buana Raya. Pada waktu yang sama, di alun-alun utama Akademi, seorang murid pelataran luar menunjuk jari, berseru kencang. Itu Wahna dan teman-teman kita. Spontan, murid-murid yang tidak memperhatikan segera mengalihkan pandangan, menatap layar array besar di tepi lapangan. Huh, mereka curang. Geram Yuli dengan sangat kesal. Murid-murid dari akademi kita dikirim paling akhir oleh mereka. Coba lihat urutan peringkat di bagian bawah layar array itu. Pekik Misty menunjuk jari, berkata dengan raut marah. Mereka sudah mendapatkan poin. Tapi dari akademi kita, justru baru memasuki susunan array transmisi. Iya, mereka curang. Murid-murid yang lain mulai saling bersahutan menyatakan kemarahan. Duduk tenang di tepi alun-alun, Letoy mendecakkan lidahnya. Sika, sialan. Kenapa aku tidak tahu jika bocah itu ikut kompetisi? Aku kira Tuan Muda sudah tahu. Sahut Jabrik begitu saja. Menoleh, Letoy menatap Jabrik dengan galak. Jadi kamu sudah tahu kalau bocah sialan itu ikut kompetisi? Hah? Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Dengan ekspresi tak berdaya, Jabrik memberi alasan. Tuan Muda,
Semua murid sudah tahu tentang murid yang dipilih untuk mengikuti kompetisi. Jetty, lain kali, beritahu aku. Jangan mengira-ngira. Bentak Letoy, memenggal ucapan Jabrik. Distrik Ranyagi. Tidak terkecuali di distrik Ranyagi, layar relay besar terpasang di dua sudut kota. Orang-orang berkerumun di banyak titik, menyaksikan perhelatan akbar di daratan Liba itu. Di kawasan timur kota distrik, keluarga Mension Harapan juga menonton di alun-alun kota. Winnie yang semula tidak terlalu memperhatikan, segera berseru ketika melihat Wahna di layar relay. Ibu, itu kakak Wahna. Kakak Wahna ada di sana. Paman Hidin dan Bibi Rusmi, begitu juga dengan Ayu serta semua anak-anak, mengalihkan pandangan ke layar relay. Dan refleks, mereka bersorak. Bahkan anak-anak tampak melompat kecil, bertepuk tangan dengan gembira. Sudah pasti, perilaku keluarga Mension Harapan ini menarik perhatian banyak orang. Yang mana Tuan Muda Wahna, Kak? Tanya Ayu kepada Bibi Rusmi. Dirinya sangat penasaran sosok Tuan Muda murah hati itu. Sebelum Bibi Rusmi membuka mulut, Winnie menunjuk jari. Itu, yang memakai baju putih di tengah. Dia kakakku yang paling baik. Dia kakak Wahna. Jetty, Tuan Muda ini adalah seorang murid Akademi Buana Raya. Batin Paman Hidin semakin kagum dengan sosok pemuda yang menjadi dewa penolong baginya itu. Bukan hanya Paman Hidin seorang yang berpikir demikian, Sawan dan Gili yang turut mengawal keluarga Mension Harapan juga berpikir sama. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka kagumi dan hormati sejatinya adalah seorang murid Akademi Buana Raya. Alun-alun Akademi Surgawi. Pada saat ini, kelompok 16 orang Wahna sudah berdiri di atas panggung kehormatan. Siap memasuki ruang dimensi melalui formasi array transmisi. Siapkan topeng 1000 wajah. Ketika kalian memasuki ruang dimensi, langsung kenakan topeng itu. Ujar Wahna mengingatkan dengan telepati. Semua murid mengangguk, ekspresi mereka sangat sungguh-sungguh. Posisi mengambil topeng dari balik baju, benar-benar sangat siaga. Begitu panggung kehormatan sedikit bergetar, cahaya biru muda menjulur dari keempat sisi panggung. Cahaya itu melengkung kemudian, membentuk kubah setengah lingkaran, menyelimuti posisi kelompok 16 orang Wahna. Sesaat kemudian, Wahna muncul di balik sebongkah batu besar. Mendapati situasi yang sangat sepi, ia langsung memperhatikan sekitarnya dengan seksama, menelisik ada formasi array pengawas atau tidak. Dengan gerakan jari yang rumit dan cepat, Wahna membentuk formasi array ilusi, mengelilingi dirinya sendiri, mencakup radius 10-an meter. Topeng 1000 wajah. Kembali, ujar Wahna dalam perintah di benaknya. Kling, kling, kling. Satu persatu dan hampir bersamaan, ke-15 orang rekan bermunculan di sekitaran Wahna. Hampir saja. Aku muncul di sarang iblis. Mengatakan itu, Okan jatuh terduduk tepat di belakang Wahna. Tidak menunda waktu, Wahna melapisi tubuh personel tim kuning dengan energi mental, bertujuan agar tidak terdeteksi oleh pihak lain. Pun mengenakan topeng 1000 wajah, Wahna memberi instruksi dengan suara tegas dalam telepati, semua personel bergerak sesuai formasi. Dimengerti? Jawab serempak semua personel, melesat ke posisi masing-masing. Kelompok Wahna mulai bergerak, menyusuri sungai dengan bebatuan besar. Di kedua sisi sungai, penuh dengan pepohonan yang menjulang tinggi, rimbun dengan dedaunan yang sangat lebat. Melihat sekawanan monster seperti katak berkepala anjing, Juli alias 9 memberi peringatan. Segerombolan monster di arah 9. Sigap, semua personel bergerak ke arah jam 2, arah di mana posisi Juli berada. Begitu Juli memberi informasi jarak serang, tim merah dan tim hijau bereaksi cepat. 50 monster tahap penyempurnaan roh hingga tahap prajurit alam, dibantai habis dalam waktu singkat. Baru saja tim merah mengambil hasil buruan, Dayu langsung berteriak melalui telepati, banyak iblis dari arah 8. Ketika memperhatikan sekelompok iblis yang mendekat, Wahna sedikit tertegun. Kawanan iblis itu menyerupai manusia, pun berpakaian layaknya manusia. Selain aura yang dipancarkan, hanya ada sedikit perbedaan bentuk fisik dengan manusia. Terdapat benjolan pada kening, hampir menyerupai sebuah tanduk. Tatapan mereka garang, seperti monster ganas yang sedang menyerang lawan. Jarak antara kelompok Wahna dengan kawanan iblis cukup dekat, hanya terpaut 3 km saja. Merah. Siaga formasi pertama dan formasi kedua. Jumlah iblis lebih dari 100. Peringat Wahna dalam telepati. Menghilang dari tempatnya, Wahna muncul secara tersembunyi di atas ketinggian pohon, tepat di atas kerumunan iblis yang hendak pergi berperang. Manusia ada di sana. Pekik sesosok iblis merah, menunjuk jari ke arah tertentu, membuat sekelompok besar iblis itu bergerak, sebagian dari mereka sedang bertempur saat ini. Dengan jentikan jari, Wahna menembakkan bola energi mental seukuran kelereng, menyasar kepala iblis yang berjalan paling belakang. Bu! 3 sosok iblis tahap prajurit alam tingkat menengah, jatuh tersungkur dengan kepala berlubang. Entah kawanan iblis itu tidak menyadari atau memang budak alami. Mereka tidak tahu bahwa sedikit demi sedikit dari mereka, berjatuhan tak bernyawa. Sambil tetap menyebarkan indera spiritual ke sekitar anggotanya, Wahna mengulangi tindakannya, mengurangi panjang barisan iblis dari belakang. Sementara itu, personel tim kuning sudah berulang kali menembakkan peluru dengan senapan snipernya, membantu tim merah dan tim hijau, yang saat ini menyerang dari balik formasi area pertahanan. Hanya butuh waktu 10 hingga 11 menit, 100 lebih kawanan iblis musnah di tangan kelompok Wahna. Tidak berhenti setelahnya, kelompok 16 orang Wahna terus bergerak, menuju arah 8, di mana Dayu sebagai pemimpin jalan. Bab ke-104. Sementara itu, alun-alun Akademi Surgawi masih penuh sesak. Para murid dan tetua yang menonton melalui 2 layar array ekstra besar, tetap tidak beranjak dari tempatnya. Setiap layar array yang terpancang di utara dan selatan alun-alun, terbagi menjadi 4 visi. Masing-masing mewakili sebuah kawasan di ruang dimensi. Kendati demikian, tidak semua area dalam satu kawasan dapat diamati.
Formasi area pengawas yang diletakkan di dalam ruang dimensi tidak mampu menjangkau seluruhnya. Ketiga tetua Akademi Buana Raya masih duduk di tempatnya, menatap keempat layar array dengan seksama, belum melihat kemunculan murid-murid mereka. Sedangkan murid dari peserta lain, bukan hanya telah tampil membunuh monster dan iblis, tapi juga telah memiliki peringkat yang tersaji pada layar array bagian bawah. Kenapa mereka belum muncul? Gumam tetua Lausa, salah satu alisnya tampak sedikit terangkat. Dan tepat pada saat ini, sekelompok orang ditampilkan pada layar array kawasan ketiga. Mereka terlihat sedang bertarung sengit, melawan 200-an sosok iblis yang menyerang garang. Tidak hanya jumlah iblis yang tergolong banyak, tapi kekuatan kawanan iblis itu rata-rata cukup tinggi. Dari tahap penyempurnaan roh tingkat tinggi, hingga tahap prajurit alam berbagai tingkatan. Meskipun orang-orang yang bertarung hebat itu mengenakan topeng dan pakaian serba hitam, jelas bagi ketiga tetua, mereka tahu itu adalah ke-16 murid mereka. Tidak mungkin tidak, kehadiran banyak sosok berpakaian serba itu, mengherankan sekaligus mengundang tanya banyak kepala. Semua orang tahu, tidak ada peserta dari akademi maupun perguruan bela diri, yang mengenakan seragam berwarna hitam secara keseluruhan. Terlebih lagi, orang-orang itu mengenakan topeng di wajahnya. Siapa orang-orang itu? Aku tidak melihat mereka memasuki susunan array transmisi. Aku tidak tahu. Mereka hanya menyebut angka dan warna dalam bergerak, dan itu pun sangat jarang. Mereka sangat cepat dan kompak. Seolah ada yang menggerakkan pikiran mereka. Mereka tidak terdengar berbicara, tapi kenapa gerakan mereka bisa kompak begitu? Pada tribun peserta Akademi Tunjung Nyu, salah satu dari deretan tribun di sisi timur, para murid yang menonton keheranan, para tetua yang mendampingi mengerutkan kening. Memandang layar array kawasan ketiga dengan seksama, yang saat ini menampilkan gerakan gesit dan teratur dari orang-orang berpakaian serba hitam. Salah satu tetua Akademi Tunjung Nyu menerka. Jumlah mereka ada 16, dan semuanya bertopeng. Bukankah Akademi Buana Raya hanya mengirim 16 orang murid? Mendengar gumaman lelaki tua itu, semua orang di sekitar terkejut. Mereka baru menyadari bahwa Akademi Buana Raya hanya mengirim 16 orang murid. Dan itu berjumlah sama dengan jumlah orang yang ditampilkan pada layar array. Demikian pula pada tribun utara, Tetua Namo dan Tetua Tomarsu dari Akademi Seribu Langit, serta Tetua Hunbi dari Akademi Surgawi, juga sedikit terpana saat ini. Kecepatan, kekompakan, dan keteraturan dari ke-16 orang bertopeng itu, dapat membantai ratusan iblis dengan sangat mudah. Dan itu dilakukan dalam waktu yang singkat. Tetua Tomarsu berkata dengan suara setengah berbisik. Murid-murid itu memiliki gerakan cepat dan terkoordinasi dengan baik. Bagaimana cara mereka melatihnya hingga bisa seperti itu? Tetua Hunbi menanggapi. Konsep mereka harus diakui, luar biasa. Tetua Namo tidak mengatakan apapun, tapi guratan di dahinya kian berlipat. Jelas dia juga tahu, ke-6 orang bertopeng itu adalah murid-murid Akademi Buana Raya. Siapa pelatih mereka? Kenapa aku tidak mendengar informasi apapun? Batin Tetua Namo bertanya-tanya. Pada tribun peserta Akademi Surya Dewa, salah satu dari deretan tribun sisi barat, dan berdampingan dengan tribun peserta Akademi Buana Raya, Tetua Songgo menghampiri ketiga tetua Akademi Buana Raya. Murid-murid kalian sangat luar biasa. Meski hanya 16 orang, tetapi kerja sama mereka, mampu menyelesaikan ratusan iblis kurang dari 10 menit. Puji Tetua Songgo tersenyum ramah. Tetua Lausa juga tersenyum, lalu menanggapi dengan alis terangkat. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Sedangkan murid kami saja, belum muncul sama sekali sejak awal kompetisi. Tetua Songgo menggeleng kecil, mengambil duduk di sebelah kiri, menepuk ringan pundak Tetua Lausa. Kau ini masih pura-pura denganku, jumlah mereka ada 16 orang bertopeng, dan hanya akademi kalian yang mengirim 16 orang murid. Kakak, kamu tetap pandai seperti dulu. Sahut Tetua Lausa, menyunggingkan senyum sambil menggaruk bagian belakang kepalanya sendiri. Tetua Songgo berbisik memperingatkan. Hati-hati dengan murid-murid Akademi Seribu Langit dan kawan-kawannya. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu untuk kalian dalam kompetisi ini. Ketiga tetua mengangguk, kembali memandang layar array yang menampilkan Wahna dan kelompoknya. Ruang dimensi. Saat ini, kelompok 16 orang Wahna masih terus bergerak, menyusuri jalan setapak di dalam hutan. Hari hampir gelap, meskipun banyak pepohonan tinggi, jika ada serangan pihak lain, posisi mereka sangat tidak menguntungkan untuk bertahan. Mencari tempat aman bagi rekan-rekannya, Wahna melihat ke arah tertentu. Visinya menangkap sebuah tebing yang cukup tinggi di kejauhan. Tebing itu seperti sebuah pilar raksasa, berdiri tunggal di tengah hutan belantara. Terdapat banyak bongkahan batu berukuran besar, tergeletak di sekitar dasar tebing. Semua personel bergerak ke arah 6. Kuning. Tetap waspada. Ada beberapa iblis tahap prajurit alam dan tahap jenderal alam di dekat tebing, instruksi Wahna dengan telepati. Semua personel meletakkan jari telunjuknya di pelipis. Menjawab dengan serempak, dimengerti. Dengan sedikit mempercepat langkah, Wahna dan kelompoknya melompat dari satu titik ke titik yang lain. Meskipun dalam perjalanan menghadapi sekawanan monster, semuanya dapat ditangani dengan mudah. Apalagi personel tim kuning saat ini, tergolong sangat profesional dalam menggunakan senapan sniper. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana senapan itu tidak diketahui oleh orang-orang yang menonton? Efek dari topeng 1000 wajah mengubah penampilan senapan sniper, serupa dengan lilitan kain hitam yang memanjang. Berkisar pada jarak 3 km dari tebing tujuan, Wahna meminta seluruh anggotanya untuk berhenti. Mengamati setiap bagian tebing di depannya. Terdeteksi adanya beberapa formasi area pengawas, terpasang pada ketinggian banyak pohon di sekitar tebing. Perhatian Wahna beralih, tertuju ke sebelah kanan dasar tebing. Visinya menangkap keberadaan sebuah mulut gua. Terlihat beberapa orang sedang berbicara dengan 2 sosok iblis. Tidak lama kemudian, orang-orang itu pergi dengan arah yang berbeda-beda. Sedangkan 2 sosok iblis menuju salah satu tumpukan bebatuan besar. Wahna tertegun untuk sesaat. Di balik tumpukan bongkahan batu besar itu, 300-an kaum iblis sedang berkumpul. Kekuatan kaum iblis itu tidak main-main,
Yang terendah berada pada tahap prajurit alam tingkat menengah, dan yang tertinggi adalah tahap jenderal alam tingkat menengah. Benar saja, mereka mengatakan bahwa yang tertinggi adalah tahap jenderal alam tingkat rendah. Padahal kenyataannya, tingkat menengah juga muncul di sini. Sialan. Batin Wahna mengutuk penyelenggara kompetisi, dan jelas itu adalah Akademi Seribu Langit. Ketika hendak memberi instruksi, Wahna merasakan ada gerakan dari arah kanannya. Julie yang berada di posisi itu, langsung berseru. Arah 9. Ada gerakan segerombolan monster. Merah. Siaga formasi ketiga untuk arah 9. Kuning. Perhatikan arah 6. Perintah Wahna seketika. Menyerukan sistem di saat berikutnya. Sistem, tingkatkan otomatis poin pengalaman. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah menerobos ke tahap jenderal alam tingkat pertama. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Tuan telah menerobos ke tahap jenderal alam tingkat kedua. Mengabaikan notifikasi sistem maupun perubahan energi di tubuhnya, Wahna fokus pada dua arah yang berbeda. Siaga dengan gerakan segerombolan monster pada arah kanan. Waspada dengan sekelompok iblis di arah depan. Monster-monster itu seperti seekor serigala, tapi kepalanya mirip kucing betina. Rahangnya terbuka menampilkan gigi-gigi runcing nan tajam, serupa dengan deretan gigi buaya jantan. Mendapati gerombolan monster itu telah memasuki parameter, Wahna memekik dalam telepati. Merah. Sekarang. Saat itu juga, personel tim merah yang didampingi personel tim hijau, bergerak ke 5 arah yang berbeda dan saling menjauh, membentuk 5 sudut, mengelilingi posisi segerombolan monster pada titik tertentu. Menancapkan bendera array 5 penjuru ke lantai tanah. Mendapati kubah cahaya telah terbentuk dari kelima bendera array 5 penjuru, Wahna melemparkan formasi array kedap suara. Kuning. Lindungi merah dan hijau. Perintah Wahna kemudian. Ia tetap mengamati area sekitar, terutama sekelompok besar iblis yang hanya berjarak 3 km dari tempat mereka berada. Terkurung di dalam kubah tak kasat mata. Kawanan monster tidak jelas itu mengamuk tidak karuan. Mencoba mencabik udara, menyeruduk, menendang, menerjang, dan semua jurus alam mereka dikeluarkan. Di saat yang sama, personel tim hijau dan tim merah langsung beraksi, membantai kawanan monster dengan tebasan energi pedang. Tidak butuh waktu lama, semua monster yang terjebak dalam formasi array tertumpuk mati menjadi hasil buruan. Setelah membersihkan semuanya, Wahna memberi instruksi kepada personel tim merah dan tim hijau untuk memulihkan energi. Sebelum bergerak lebih lanjut, Wahna memberi arahan, sekitar 3 km dari posisi kita, ada ratusan sosok iblis tingkat tinggi. Merah, bersiaplah untuk formasi kedua ketika aku memberi aba-aba. Kuning, segera ke titik pusat bersama hijau ketika aku memberi aba-aba kepada merah. Jika kalian merasa pusing dan bermimpi, minum pil penguat jiwa yang telah aku berikan. Imbuh Wahna memperingatkan. Dimengerti? Jawab serempak semua personel, kepercayaan mereka kepada Wahna tidak lagi sekadar meninggi, tapi benar-benar terpatri saat ini. Begitu menutup jarak 1 km dari tebing, 300-an sosok iblis bergerak ke arah mereka di saat yang sama. Dan masih ada ratusan sosok iblis yang bermunculan dari balik tumpukan bongkahan batu besar. Sial, ini salah satu sarang mereka. Kutuk Wahna di benak. Merah. Sekarang. Teriak Wahna dalam telepati. Mendengar aba-aba ini, personel tim kuning melesat ke arah tim merah dan tim hijau. Di waktu yang hampir bersamaan, personel tim merah merilis formasi array pertahanan, membentuk kubah cahaya setengah lingkaran, melindungi seluruh personel dalam radius tertentu. Dari ketinggian pohon, melihat kubah cahaya terbentuk dan menghilang, Wahna juga merilis formasi array pertahanan, melemparkannya ke arah anggotanya yang berkumpul, melapisi kubah tak kasat mata. Jika tidak, maka formasi array pertahanan yang dibentuk oleh tim merah tidak akan mampu bertahan lama melawan serangan ratusan iblis tahap prajurit alam tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Untuk memecah konsentrasi kedua kelompok besar iblis itu, Wahna muncul di atas ketinggian pohon terdekat dengan kelompok iblis kedua, kelompok yang masih bermunculan dari balik bebatuan besar. Memadatkan bola embun besar disertai racun monster keledu, Wahna melemparkannya begitu saja, menyasar kerumunan iblis kelompok kedua. Seiring suara samar yang nyaris sama dengan hembusan angin, bola embun itu pecah di udara, menyebar seketika tanpa ada yang menyadari. Tidak menunda, Wahna melompat. Dengan pedang tergenggam di tangan kanan, ia menebas setiap sosok iblis yang berdiri kaku tak mampu bergerak. Kecepatan Wahna sedikit tidak waras, tiap kali ia berpindah tempat, 5 hingga 6 sosok iblis terpenggal seketika, jatuh tersungkur ke lantai tanah tak bernyawa. Notifikasi sistem berdering tanpa henti, mengiringi gerakan Wahna yang menggila. Tebas sini, tebas sana, menciptakan deretan angka poin pengalaman baginya. Selain kawanan iblis yang tewas di bawah tangannya sendiri, gerombolan iblis yang dibunuh oleh personel ketiga tim juga menjadi poin pengalaman bagi Wahna. Setidaknya setengah dari nilai seharusnya. Hal itu akibat dari senjata yang digunakan, semuanya masih berstatus mutlak milik Wahna. Dalam kurun waktu efektif racun monster keledu, hampir setengah dari kawanan iblis di kelompok kedua dibantai begitu saja oleh Wahna. Dan tepat pada saat ini, 5 sosok iblis bertubuh kekar dengan banyak otot mengular, muncul dari balik bebatuan besar. Kelima sosok iblis ini paling berbeda dari yang lain. Seluruh tubuh kelimanya berwarna hijau, serupa dengan hijau lumut. Wajah mereka tidak beraturan dan berantakan. Menjadi sangat sulit dijelaskan, ketika bibir atas di pipi kiri dan bibir bawah di pipi kanan. 3 dari 5 sosok iblis itu berada pada tahap jenderal alam tingkat keempat. 2 sosok iblis lainnya di tingkat kelima. Melihat anak buahnya dibantai tanpa permisi, kelima sosok iblis itu meninju udara kosong, meluncurkan gumpalan energi ke arah Wahna, meraung serentak ketika tangan menghentak. Global! Kling! Wahna menghilang, menyebabkan 5 gumpalan energi berwarna hijau pucat, mendarat akurat tanpa sasaran, menghilang di udara tipis. Di saat yang sama, Wahna muncul di tengah kerumunan iblis yang masih mematung tertegun, memenggal mereka di detik terakhir waktu efektif racun monster keledu.
Begitu kawanan iblis mampu bergerak kembali, sesosok iblis merah memekik marah dengan kencang. Manusia menyerang! Bunuh dia! Heh! Kau tegur sosok iblis merah yang lain, berdiri tepat di sebelah sosok iblis merah yang memekik, menyalak seketika. Aku juga tahu kalau ada manusia menyerang. Mengapa kamu berteriak? Hah? Apakah kau kira aku buta? Tepat ketika memenggal 3 iblis di detik terakhir, tanpa menahan kekuatan, sesosok iblis tahap jenderal alam tingkat pertama meninju punggung Wahna. Bam! Suara benturan antara tinju dan punggung Wahna terdengar keras, diikuti suara gemetak tulang retak. Ketak! Ayak! Jeritan memilukan terdengar dari sosok iblis kuning pucat. Kulit lengan kanannya robek, tulangnya menonjol keluar. Nyaris saja minggat dari tempatnya. Wahna membalikkan badan. Tangan kirinya langsung menyambar, mencengkeram kuat batang leher iblis kuning pucat itu, meremasnya kemudian tanpa menahan. Ketak! Suara gemetak tulang patah terdengar nyaring. Sosok iblis kuning pucat mengakhiri jeritannya. Batang lehernya tak mampu lagi menyangga kepala. Sistem. Ting! Selamat, Tuan. Tuan telah menerobos ke tahap jenderal alam tingkat ketiga. Mengabaikan perubahan energi tubuhnya sendiri, Wahna menghilang. Kembali muncul di tengah kerumunan kawanan iblis, yang sepertinya tidak pernah ada habisnya. Merilis formasi array 100 pedang ke arah sekelompok iblis, Wahna bergerak ke arah lain menyerang kerumunan iblis dengan tebasan pedang. Menyaksikan ini, kelima sosok iblis terkuat tidak tinggal diam. Mereka bereaksi, melesat ke arah Wahna, seraya menembakkan gumpalan energi bertubi-tubi. Selagi jeda eksekusi teleportasi memungkinkan, Wahna menghilang, menghindari serangan yang datang, muncul kembali kemudian, tepat di belakang 2 dari 5 sosok iblis yang menyerang. Slash! Slash! 2 suara sabetan pedang terdengar beriringan, diikuti jatuhnya 2 kepala sosok iblis ke lantai tanah, menggelinding dengan suara gemelutuk. Kling! Menghilang lagi, Wahna muncul di depan ketiga sosok iblis terkuat, menebaskan pedangnya dengan secepat kilat. Belum sempat bereaksi, ketiga sosok iblis terkuat melebarkan mata tanpa sekarat. Kepala mereka jatuh, diikuti masing-masing tubuh, menimbulkan suara menumbuk nyaris bersamaan. Buk! Hendak melesat ke arah lain, Wahna dipaksa mengurungkan niat. Gumpalan energi berwarna kuning kebiruan, menghantam punggungnya dengan akurat. Wahna dikirim terbang jungkir balik, diluncurkan diagonal ke udara, membentur dinding tebing, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dalam posisi terbaring tertelungkup, Wahna mendapati 3 sosok iblis tahap jenderal alam tingkat ke-7. Kini sedang menatapnya di jarak 300-an meter di depannya. Ketiga sosok iblis itu tidak berbeda dengan kelima sosok iblis sebelumnya. Selain tubuhnya berwarna hijau lumut, wajah mereka cenderung berantakan. Ketiga sosok iblis masih berdiri di tempatnya, memandang Wahna sambil tersenyum, dan jelas senyum itu tidak ada manis-manisnya sama sekali. Hidup? Dia masih hidup dengan serangan kita bertiga? Kata sesosok iblis, bertelinga lancip dengan banyak benjolan di kepalanya, menatap Wahna dengan keheranan. Tepat ketika kalimat heran itu jatuh, tanpa diduga oleh ketiga sosok iblis yang tersenyum tidak manis, dalam sekejap mata, Wahna muncul di hadapan ketiganya. Bola embun berisi racun jiwa, pecah di saat yang sama. Wahna beralih, melesat ke arah kerumunan iblis yang lain, menyerang dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata. Saking cepatnya, tubuh Wahna tampak berkedip-kedip dari satu tempat ke tempat yang lain. Hanya meninggalkan sedikit cahaya hijau terang, afterimage dari dampak gerakan. Dalam waktu singkat, semua kawanan iblis di kelompok kedua tergeletak, dibantai habis tanpa meninggalkan satupun sisa. Tidak berhenti, Wahna bergegas ke balik tumpukan bongkahan batu, bebatuan yang menjadi titik kemunculan kawanan iblis. Kerutan di kening Wahna semakin tampak jelas, sebuah formasi array transmisi penerima terlihat di depan matanya. Wahna bertanya-tanya di dalam hati, kenapa kaum iblis bisa menggunakan array transmisi dengan mudah? Jika mereka berkumpul di ruang dimensi ini dalam jumlah besar, maka Wahna menjadi yakin bahwa ruang dimensi ini akan dijadikan media bagi Akademi Seribu Langit, mengumpulkan kaum iblis sebagai pasukan untuk menyerang akademi tertentu, atau tidak menutup kemungkinan, menyerang kerajaan Libah. Berpikir cepat, Wahna membentuk formasi array serangan, dilengkapi dengan elemen petir dan elemen cahaya, diletakkan tepat pada area kemunculan dari formasi array transmisi penerima. Baru saja formasi array serangan diletakkan, bahkan Wahna belum berpaling, 5 sosok iblis muncul dari formasi array transmisi penerima. Mau tidak mau, suka tidak suka, kelima sosok iblis itu diserang habis pada saat kemunculan mereka, selaras dengan suara ledakan bertubi-tubi tiada henti. Dah! 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 Sengatan derak petir menyambar, diiringi bilah cahaya yang meruncing tajam, menyambut kehadiran kelima sosok iblis di ruang dimensi tanpa bisa kembali. Hahaha. Aku bisa panen poin pengalaman tanpa harus bergerak jika begini, batin Wahna tertawa. Sebuah ide tiba-tiba terbesit di benaknya, mengutuk kelima iblis yang kini terlihat hangus. Mampus. Agar tidak ada yang menyadari kinerja formasi array miliknya, Wahna merilis formasi array kedap suara, melapisi seluruh bagian formasi array transmisi penerima. Beralih ke arah lain, Wahna menghampiri ketiga iblis yang tersisa. Ketiganya telah terbaring tak berdaya di lantai tanah. Meringis dan mengerang kesakitan adalah satu-satunya aktivitas. Mendapati adanya formasi array pengawas pada dinding tebing, Wahna menatapnya, menjulurkan tangan kiri, mengacungkan jari tengah, memenggal ketiga sosok iblis itu di saat yang sama. Tidak berleha-leha setelahnya, Wahna bergegas menuju titik keberadaan semua anggotanya, yang saat ini masih berjuang dari kepungan kawanan iblis. Di waktu yang sama, keheningan melanda alun-alun Akademi Surgawi. Tidak satupun dari penonton yang bergerak, bahkan berkedip. Mereka takut kehilangan momen pertarungan sengit, yang tampil di salah satu layar relay. Ini bukan pertarungan, tapi pembantaian. Seru seorang penonton, salah satu murid Akademi Surya Dewa. Di sebelah, seorang murid menanggapi.
Gerakannya sangat cepat. Lihat. Apa arti dari jari tengah itu? Tidak ada yang menjawab. Semua murid Akademi Surya Dewa menggelengkan kepala. Berpikir bahwa acungan jari tengah itu kemungkinan besar adalah sebuah kode rahasia. Entah bagaimana, tribun peserta Akademi Surya Dewa menjadi kosong. Tetua pendamping dan murid-murid yang menjadi penonton kini berpindah duduk di tribun peserta Akademi Buana Raya. Masih duduk di sebelah kiri Tetua Lausa, Tetua Songgo menggeleng berulang sambil mendecakkan lidah. Sika! 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 Kalian menjadi murid andalan, rupanya. Belum ada yang menanggapi, ketiga tetua Akademi Buana Raya masih tercengang, menatap layar Ray tanpa berkedip. Tindakan ke-16 murid mereka benar-benar di luar ekspektasi, terlebih dengan sosok Wahna. Bukan tidak pernah melihat Wahna bertarung, tapi menyaksikan murid termuda itu membantai begitu banyak lawan, adalah pertama kalinya bagi ketiga tetua. Ketiga tetua mengetahui dengan pasti, siapa sosok bertopeng yang membantai ratusan iblis itu, dia tidak lain adalah Wahna, murid termuda mereka. Jejak cahaya hijau yang ditinggalkan dalam gerakan cepat, mengingatkan ketiga tetua dengan gerakan Wahna dalam pertandingan antar murid tempi hari. Tersadar dari sentuhan Tetua Songgo, Tetua Lausa menoleh dan menanggapi. Kakak, aku juga baru tahu, kalau muridku bisa bergerak seperti itu. Tetua Songgo mengerutkan kening, melebarkan mata di saat berikutnya, menyala kemudian. Apa kau ingin berbohong padaku? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu dengan muridmu sendiri? Apalagi yang kalian kirim hanya 16 orang. Bukan 90 orang seperti Akademi Surya Dewaku. Lihat murid-murid di dalam susunan erai pertahanan itu. Bagaimana kamu menjelaskan jika kamu tidak tahu? Imbu Tetua Songgo dalam hadikannya. Ketiga tetua dan para murid yang duduk di belakang langsung terpana dengan gerutu cepat Tetua Songgo. Padahal sebelumnya, selalu menjaga ketenangan dan penuh wibawa. Tetua Lausa menyunggingkan senyum. Bukan aku yang matinya, tapi mereka latihan sendiri. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menjadi sensitif sekarang? Sementara itu, di tribun utara, Tetua Namo, Tetua Tomarsu, dan Tetua Hunbi, ketiganya terdiam dengan mulut menganga. Sesekali mereka menggosok mata, takut bahwa yang mereka saksikan hanyalah ilusi belaka. Apakah yang aku lihat sama dengan kalian berdua? Tanya lirih Tetua Namo, memastikan bahwa matanya baik-baik saja. Entah disadari atau tidak, Tetua Hunbi justru berseru takjub. Sangat cepat. Tepat dan akurat. Satu lagi, tidak mengenal belas kasihan. Tegas Tetua Tomarsu menimpali, pandangannya belum beralih dari layar Ray. Bab ke-105. Akademi Buana Raya. Alun-alun utama dilanda keheningan untuk sesaat. Tetapi kemudian, Master Akademi berdiri, para tetua inti mengikuti, semua tetua muda terkesima, dan seluruh murid yang menyaksikan, bersorak gembira sekencang-kencangnya. Tetua saja semua orang tahu, bahwa ke-16 sosok bertopeng itu, tidak lain adalah peserta yang mewakili Akademi Buana Raya. Apalagi dengan cahaya hijau sesaat yang ditinggalkan Wahna. Siapapun sangat mengenalinya. Terlebih lagi, Wahna sempat mengacungkan jari tengah, yang kebetulan pernah dilakukan pada balai pelatihan, pun disaksikan oleh banyak murid. Spontan, semua murid berteriak, menyebut bahwa sosok pembantai ratusan iblis itu adalah Wahna. Itu pasti Wahna. Lihat jari tengah itu. Hanya Wahna yang pernah melakukannya. Betul sekali. Artinya kalau tidak salah, mati saja kau. Duduk di teras utara aula utama, Master Akademi tersenyum cerah dengan tatapan penuh takjub. Bocah ini benar-benar di luar dugaanku. Bagaimana bisa dia bergerak secepat itu? Di sebelah, Tetua Sulaika Warma berkata. Seperti yang kita duga sebelumnya, bahwa bocah ini tidak sesederhana kelihatannya. Tetua Nengje juga berkomentar. Aku bahkan kesulitan melihat arah gerakannya. Seolah dia berpindah tempat begitu saja, mirip seperti berteleportasi. Tapi sayangnya, tidak ada teknik teleportasi tanpa susunan array transmisi. Sahut Tetua Sulaika Warma, mendapat anggukan dari Master Akademi dan para tetua yang lain. Hei, lihat di bawah layar. 10 peringkat itu dari murid Akademi kita semua. Pekik seorang murid pelataran dalam, menunjuk jari ke arah layar array. Ketika para murid menyadari daftar peringkat pada layar array, semua kembali bersorak, membuat suasana Akademi Buana Raya menjadi sangat ramai penuh sukacita. Ruang dimensi. Pada akhirnya, semua personel dapat mengatasi ratusan iblis yang mengepung. Wahna yang sudah bergegas, tidak berdiam diri begitu saja, tapi langsung bergerak, memenggal setiap kepala iblis yang masih akur dengan badan. Meskipun rekan-rekannya tergolong aman dengan 2 lapis formasi array pertahanan, tetap saja itu bukan jaminan keselamatan yang mutlak menurut Wahna. Hingga detik ini, kelompok 16 orang Wahna sangat jarang berkomunikasi secara normal. Semua pembicaraan menggunakan telepati, semua gerak mengikuti arahan Wahna. Hal itu pula yang sangat membingungkan bagi banyak orang yang menonton. Tidak ada suara, tidak terdengar pekikan aba-aba, tapi gerakan ke-16 sosok bertopeng itu seolah-olah secara otomatis dalam menghadapi situasi dan kondisi. Setelah memberikan banyak cincin penyimpanan kepada kelima personel tim merah, Wahna berkata, malam ini, kita beristirahat santai di ketinggian tebing itu. Jadi, jika ada monster, iblis, atau murid lain yang perlu dihajar, kita bisa memanennya. Bagus. Semoga murid berdebah perguruan langit itu lewat sini. Aku benar-benar tidak sabar. Ujar Nilu menanggapi, menyeka dahinya yang kuyup keringat. Wahna tersenyum dan menggeleng kecil, lantas menatap serius kelima personel tai merah, ambil semua cincin penyimpanan dan senjata mayat-mayat iblis itu. Langsung masukkan ke dalam cincin penyimpanan yang aku berikan. Jangan sekali-kali membuka pembatasnya. Semua di dalamnya masih terkontaminasi aura iblis. Kita harus menetralkannya terlebih dahulu, sambung Wahna memperingatkan. Dimengerti? Jawab serempak kelima personel tim merah, bergegas mengikuti perintah, dilindungi personel tim hijau dan tim kuning yang siaga.
Tidak lama berselang, dan hari menunjukkan waktu hampir petang. Kelompok 16 orang Wahna bergerak ke arah tujuan. Betapa terkejut personel ketiga tim kemudian, begitu mereka tiba di dasar tebing, ratusan mayat iblis berserakan, tergeletak di banyak titik tanpa kepala. Semua mata memandang ke arah Wahna, seolah sedang bertanya, apakah dia yang telah membunuh semua iblis di sekitar mereka? Melihat tatapan semua teman-temannya, Wahna berkata tanpa mengubah ekspresi. Aku membunuhnya. Ini benar-benar pembantaian. Moyo berseru, tapi memelankan suaranya. Pandangan tetap beredar ke sekitar, kehilangan kata-kata untuk dapat menggambarkannya. Bukan Moyo seorang yang berpikir demikian. Semua personel yang lain juga kehilangan alasan untuk menjelaskan yang mereka saksikan. Berada di puncak ketinggian tebing, Wahna dan kelompoknya berhenti sejenak, mengamati area itu dengan seksama. Puncak ketinggian tebing merupakan tumpukan bebatuan dan tanah yang mengeras. Lebarnya sekitar 10-an meter, panjangnya mencapai 500-an meter, memanjang dari utara ke selatan. Pada ujung selatan, tepatnya di arah kanan Wahna, terdapat beberapa bongkah batu berukuran besar, terlihat menumpuk, menciptakan ruang yang cukup besar di sela-selanya. Di sekitar tebing, hanyalah hutan belantara dengan banyak bukit. Terlihat pula beberapa tebing serupa di kejauhan, menandakan bahwa tebing tempat Wahna dan kelompoknya berpijak bukanlah satu-satunya tebing di dalam ruang dimensi. Dengan indera spiritual yang tetap bekerja, Wahna berkata kepada rekan-rekannya, "Kita beristirahat di sini sebentar. Kebetulan tumpukan batu itu cukup untuk berlindung dari hembasan angin. Kalian bisa membuka topeng untuk sementara, dan kita makan ikan panggang di sini." Ketika Wahna menyebut ikan panggang, semua personel tampak gembira. Betapa tidak, selain rasanya yang nikmat dan lezat, energi yang terkandung di dalamnya sangat berlimpah, terutama untuk kekuatan jiwa. Di saat mengumpulkan kayu bakar, Saidem, Boski, dan Binta tiba-tiba membungkuk di hadapan Wahna. "Saudaraku, terima kasih telah melatih dan mengarahkan kami. Jika tidak, kami pasti sudah dibantai sejak awal," ucap Saidem. Ekspresi rumit menatap Wahna, tapi penuh penghormatan. Wahna tersenyum, menanggapi singkat. "Kita semua bersaudara." Dan tepat pada saat ini, di dasar tebing bagian barat, segerombolan monster berdatangan dari arah selatan. Berlari kencang, menyerbu dan memangsa tubuh iblis yang masih berserakan. Kawanan monster itu nyaris serupa dengan T-Rex, tubuhnya seukuran manusia, berwarna hijau gelap, penuh duri di sekujur badan. Kepalanya mirip serigala, berdaun telinga lebar, penuh dengan deretan gigi tajam ketika membuka rahang. Wahna dan kelompoknya bergegas ke tepi, menjulurkan kepala, ingin melihat apa yang terjadi. Moyo bergumam heran. "Mereka makan iblis juga. Mereka akan makan apa saja?" Sahut Nilu di sebelah, menegaskan kemudian tanpa menoleh. "Jika kamu ingin makan daging iblis, sebaiknya segera berubah menjadi monster." Moyo menoleh, bertanya dengan ekspresi tanpa darah. "Apakah kamu masih dendam padaku? Awas, benci bisa jadi cinta." Godarina tersenyum geli ke arah Nilu. Mendengar itu, spontan, Moyo dan Nilu saling menatap. Tapi kemudian, keduanya memalingkan wajah secara bersamaan. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Tingkah laku Nilu dan Moyo tampak begitu kekanak-kanakan. 1 jam lebih kelompok 16 orang Wahna beristirahat. Sambil menyantap ikan panggang, vitalitas dan energi setiap orang telah pulih pada puncaknya. Baru saja Wahna berdiri, tiba-tiba menoleh dan memandang tajam ke arah tertentu. Keningnya berkerut, berusaha mendeteksi sesuatu yang dirasakannya. Melihat ekspresi Wahna, semua personel bereaksi waspada. Tapi sesaat kemudian, semua orang melihat senyum di wajah Wahna. "Apakah kalian masih ingin menyiksa murid-murid yang menghina kita di gerbang kota kemarin?" tanya Wahna ketika menoleh, sudut mulutnya sedikit terangkat. Nilu dan Rina langsung bersemangat, mengepalkan tangan kanan, meninju ringan telapak tangan kiri, lengkap dengan seringai kejam di wajah keduanya. "Mereka berada di utara, 3 kilometer di depan kita, sebentar lagi tiba di dasar tebing." Mengatakan itu, Wahna mengenakan topeng 1000 wajah. Memberi instruksi kemudian, "Kuning, ganti dengan peluru putih, tembak tempurung lutut mereka." "Dimengerti," jawab serempak seluruh personel, langsung mengenakan topeng 1000 wajah. Di puncak tebing, semua personel menuju tepi utara, mengambil posisi tiarap, merayap layaknya tentara yang sedang mengintai. Tidak berselang lama, sekelompok murid perguruan langit distrik Jarangasi berjalan kaki menutup jarak 100-an meter mendekati tebing. Personel tim kuning yang sudah membidik sasaran, jari telunjuk mulai bergerak, menarik pelatuk senapan sniper masing-masing. Lututku!" Pekik salah seorang murid jatuh tersungkur, mencengkram lutut kanan yang berdarah. Belum sempat murid-murid yang lain bereaksi, beberapa orang murid berjatuhan, mengalami hal yang serupa dengan murid pertama. Lutut kiriku! Agak! Lutut kananku! Lututku!" Sontak, murid-murid perguruan langit yang lain menghunus pedang, mengambil sikap waspada, menepi ke sisi pepohonan, mengedarkan pandangan awas ke segala arah. "Ada apa? Kenapa tiba-tiba lutut kalian berdarah?" tanya seorang murid dengan gugup, suaranya sedikit bergetar, menandakan kepanikan sedang melanda. "Aku tidak tahu," sahut salah satu murid yang terluka, menegaskan sambil meringis menahan sakit. "Ada sesuatu yang tiba-tiba masuk lututku, meledak dan menghancurkan tempurung." Tepat ketika kata tempurung itu terucap, 5 orang murid jatuh tersungkur, pun menjerit dengan salah satu lutut yang hancur. 5 orang lagi menyusul. 5 selanjutnya mengikuti, hingga tidak ada murid yang mampu berdiri. Selaras dengan jatuhnya orang terakhir, sekelompok murid yang tergeletak tak berdaya ini menegang. Mereka melihat beberapa orang bertopeng dengan pakaian serba hitam, mendarat dari ketinggian pepohonan.
Siapa kalian? Tanya seorang murid, masih mencengkeram lutut kanannya. Ekspresinya benar-benar ketakutan saat ini. Tidak ada yang menjawab. Tapi Nilung melangkah maju, menghampiri seorang murid yang wajahnya telah dia tandai dengan pasti. Sosok murid itu adalah pria yang menghina murid Akademi Buana Raya, yang ketika itu memasuki pintu gerbang kota Ningkusari, tertawa mengejek dengan banyak cibiran. Tanpa peringatan apapun, begitu tiba di depan pria itu, Nilung langsung mengayunkan kaki kanan, menendang area selangkangan tanpa menahan kekuatan. Spontan, sambil mencengkeram area selangkangannya, murid itu menjerit kencang. Ayak! Dengan suara lantang, Nilung berkata penuh penekanan. Kalian mengirim murid begitu banyak, bahkan mencapai 200 orang. Tapi semua, sampah! Tanpa banyak bicara dan tidak peduli, personel tim merah dan tim hijau melakukan eksekusi, memotong lengan setiap orang, menyita cincin penyimpanan, merampas senjata yang ada. Ayak, ayak, ayak. Jeritan demi jeritan bergema di tengah hutan, tepat di dasar tebing bagian utara, diterangi temaram cahaya rembulan. Di saat yang sama, alun-alun Akademi Surgawi seolah mengheningkan cipta. Tidak ada yang tidak terpana, baik tua maupun muda, menatap layar array tanpa mengedipkan mata. Adegan yang tersaji begitu kejam dan sadis, tidak mengenal ampun, cepat dan akurat. Dan yang lebih penting, sangat senyap. Beberapa murid laki-laki yang menyaksikan, seketika mengencangkan kedua paha. Seolah-olah turut merasakan betapa mengerikannya sebuah tendangan ke area selangkangan. Tetua Songgo melirik ke kanan, ke arah Tetua Lausa, mendecakkan lidah sambil menggeleng kecil berulang-ulang. Sika! 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 Tetua Lausa menoleh, tersenyum dan berkata, kelompok murid itu telah menghina murid-muridku di gerbang kota kemarin. Jadi, mungkin mereka sedang membalasnya. Pembalasan yang mengerikan. Sahut Tetua Songgo, pun mengencangkan kedua pahanya sendiri. Di belakang, seorang murid Akademi Surya Dewa bertanya dengan hormat. Tetua, lain waktu, bolehkah kami berlatih bersama dengan murid-murid Akademi Buana Raya? Tentu saja boleh. Sahut Tetua Sanin, lalu menyampaikan harapan. Nanti kita akan membicarakannya untuk latihan bersama. Bagaimana Tetua Songgo? Aku setuju. Angguk Tetua Songgo, tersenyum bersemangat. Dirinya pun memiliki harapan yang sama dengan para muridnya. Berbeda dengan tribun peserta perguruan langit. Para tetua tampak menunjukkan ekspresi jelek, murid-murid mereka tidak langsung dibunuh, tapi dijadikan mainan hingga benar-benar tidak berdaya. Belum lagi mendapat sebutan sampah, yang tentu saja dapat didengar oleh seluruh orang yang menyaksikan. Ini adalah sebuah penghinaan bagi perguruan bela diri mereka. Siapa mereka sebenarnya? Gumam melirik Tetua Pisla. Giginya terkatup menunjukkan kegeraman yang tak terkira. Baru saja sang tetua berkata, 45 muridnya yang disiksa pada tampilkan layar array, bermunculan satu demi satu di depan panggung kehormatan. Ini baru hari pertama, dan murid perguruan langit jarang ngasih sudah dikirim keluar setengahnya. Apa kata dunia? Suara salah seorang penonton terdengar nyaring memecah keheningan alun-alun Akademi Surgawi. Akademi Buana Raya. Sementara itu, keheningan sempat kembali melanda alun-alun Akademi Buana Raya. Tapi berubah seketika, digantikan dengan gelak tawa. Tepat ketika Nilu menendang area selangkangan, wilayah sensitif seorang murid perguruan langit. Apalagi setelah mendengar suara Nilu yang sangat lantang, membuat semua murid tertawa kencang, benar-benar merasa puas. Ucapan Nilu sangat mewakili isi hati. Depa semua murid-murid mereka. Jangan sisakan. Hahaha. Benar. Bersihkan murid-murid Akademi Seribu Langit. Aku sudah muak dengan mereka. Jangan lupa murid yang bekerja sama dengan mereka. Keluarkan semuanya. Berbagai ungkapan ketidakpuasan kepada murid-murid Akademi Seribu Langit dan pendukungnya bermunculan di alun-alun, ramai seperti pasar malam. Disadari atau tidak, dukungan para murid terhadap kelompok Wahna semakin kuat. Beberapa murid yang tadinya apatis, bahkan memiliki dendam tersendiri, kini berbalik mendukung Wahna dan kelompoknya. Patek, Bokna, Celeng adalah 3 dari sekian banyak murid yang meneriakan dukungannya, bahkan mereka sempat melompat, berteriak dengan tangan mengepal. Namun berbeda dengan Letoy dan kelompoknya. Wajah Letoy tampak jelek, sangat murah melihat layar array. Terlebih lagi melihat para murid yang berteriak mendukung, bahkan mengeluk-elukan nama Wahna, membuat kemarahan Letoy kian tak terbendung. Menoleh, berkata kepada Jabrik. Ikut aku! Jabrik dan beberapa murid yang lain mengangguk, mengikuti langkah Letoy, kembali ke arah pelataran khusus. Ruang dimensi. Kembali ke puncak tebing. Semua rekan Wahna tertawa terbahak-bahak. Jika mengingat ekspresi murid-murid perguruan langit yang menghina sebelumnya, saat ini mereka benar-benar puas dari kedalaman ubun-ubun. Sialan, mereka bukan hanya pandai menghina, tapi juga miskin. Kutuk Wija sangat kesal ketika memeriksa isi cincin penyimpanan, cincin yang disita dari para murid perguruan langit. Wahna tertawa, lalu berkata, apakah kalian akan beristirahat atau melanjutkan berburu iblis dan monster? Berburu? Jawab serempak semua personel. Wahna tersenyum mengangguk, mengenakan topeng 1000 wajah, menunjuk jari ke arah timur, kita menuju tebing itu. Dan segera posisi formasi. Dimengerti? Seiring jawaban serempak itu, semua personel bergerak, melompat dari ketinggian tebing, mengambil posisi masing-masing, titik yang telah ditetapkan dalam formasi strategi. 100 orang peserta dari Akademi Seribu Langit, membagi diri menjadi 2 kelompok. 50 orang murid berada di kawasan kedua, dan 50 orang murid yang lain, berada di kawasan pertama. Setiap kelompok dalam kawasan, juga membagi diri menjadi 2 kelompok kecil. Mereka bergerak terpisah, mengikuti petunjuk yang telah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Pola yang dilakukan murid-murid Akademi Seribu Langit, juga dilakukan oleh para sekutunya di dalam ruang dimensi. Mereka adalah Akademi Surgawi,
Akademi Tunjungnyu, Perguruan Segara Jiwa, Perguruan Cakra, Perguruan Langit Distrik Cerangasi, dan Perguruan Langit Distrik Mesangakara. Kesemua murid-murid dalam sekutu itu tersebar di 4 kawasan ruang dimensi yang luasnya mencapai 3 distrik di daratan Liba. Pada titik ini, di kawasan pertama, 10 orang murid Akademi Surya Dewa sedang berjibaku, bertarung sengit melawan 3 sosok iblis tahap jenderal alam tingkat pertama. Serangan demi serangan diluncurkan. Banyak cahaya percikan api meletup, menciptakan ledakan bertubi-tubi, menggema di tengah jenggala yang sunyi dan berbahaya. Hampir 1 jam lama, pada akhirnya ketiga sosok iblis dapat dikalahkan dengan berbagai serangan dahsyat. Namun di saat yang sama, ke-10 murid Akademi Surya Dewa juga terluka cukup parah. Bahkan 2 di antara mereka harus dibopong menuju ke tempat aman untuk pemulihan. Sial! Hari masih pagi, tapi kita sudah bertemu iblis berkekuatan tinggi. Umpat Sanhu dengan kesal. Kondisinya lemah, tangan kirinya sedang menekan dada yang terluka. Salah seorang murid menanggapi. Kita harus segera menemukan teman-teman kita yang lain. Jika tidak, akan semakin berbahaya bagi kita semua. Dan tepat pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan besar, mendarat tidak jauh dari kelompok 10 orang Sanhu. Jelas bagi Sanhu dan yang lain, mereka adalah murid-murid Akademi Seribu Langit. Melihat ekspresi masing-masing wajah, menandakan mereka tidak bersahabat. Kilusa, salah satu murid Akademi Seribu Langit, tertawa mengejek saat ini. Hahaha, murid-murid Akademi Surya Dewa. Apakah kalian terpisah dari kelompok? Sebaiknya, kalian serahkan semua token peserta sekarang juga. Atau kami ambil paksa. Imbuh Kilusa, menatap tajam ke arah Sanhu dan yang lain. Sanhu memaksa diri untuk bangkit, berdiri menunjuk jari. Kalian pengecut. Dengan jumlah lebih banyak, dan kami sedang terluka, kalian justru memanfaatkan situasi. Benar-benar licik. Hahaha, apakah aku perlu memikirkannya? Itu salah kalian sendiri yang terlalu lemah. Ejek Kilusa, lalu memberi perintah. Serang mereka. Tindak menyia-nyiakan kesempatan. Para murid Akademi Seribu Langit bergerak, menyerang ke-10 murid Akademi Surya Dewa. Dengan kondisi terluka dan vitalitas terkuras banyak, hanya dalam beberapa saat, kelompok 10 orang Sanhu sudah sangat terpojok. Bukan hanya kalah dalam jumlah, dari segi kekuatan juga jauh lebih lemah. 7 diantaranya berada di tahap prajurit alam tingkat rendah dan tingkat menengah, sisanya berada di tahap penyempurnaan roh tingkat tinggi. Sedangkan 25 orang murid Akademi Seribu Langit, semuanya berada di tahap prajurit alam tingkat menengah dan tingkat tinggi. Setengah jam pertarungan sengit di antara kedua kelompok murid, satu persatu murid Akademi Surya Dewa menghilang, dikirim keluar dari ruang dimensi, terbunuh dalam pertempuran. Yang tersisa hanyalah token peserta, tergeletak tak bertuan, tepat pada titik di mana seorang peserta dikirim keluar. Hahaha, poin mereka lumayan banyak juga. Hahaha. Ucap Kilusa sambil tertawa penuh kemenangan. Kakak besar, lihat daftar peringkat. 20 besar dalam daftar peringkat. Semua murid Akademi Buana Raya ada di sana. Kata seorang murid tiba-tiba. Kilusa mengerutkan kening. Langsung melihat token peserta miliknya sendiri dengan indera spiritual. Sialan. Ayo kita cari mereka. Sejak malam hari, kelompok 16 orang Wahna terus bergerak menutup jarak, mendekati tebing besar nan tinggi berbentuk persegi, tepat di arah timur dari tebing yang pertama. Sepanjang perjalanan, entah berapa banyak monster dan iblis yang telah dihadapi. Tapi tidak satupun personel yang merasa tertekan atau menyesal. Justru semakin bersemangat, kian garang ketika menyerang dan membantai lawan-lawannya. Di samping itu, tingkat koordinasi dari ketiga tim juga semakin meningkat ke tingkat akurat. Bahkan dalam beberapa kali menghadapi monster maupun iblis, tidak perlu menunggu perintah berulang dari Wahna. Cukup sekali instruksi, tim kuning, tim merah, dan tim hijau bergerak dengan sangat cepat. Ada sekelompok orang sedang bertarung di 3 km arah 7. Lapor Lingga, posisinya berada di sebelah kanan titik pusat formasi, menunjukkan arah selatan. Tanpa menunda, semua personel mengalihkan arah, bergerak ke selatan, mengikuti laju Lingga di jarak 300-an meter. Wahna fokus pada arah laporan Lingga. Visinya menangkap 3 orang sedang bertarung dengan beberapa orang murid Akademi Seribu Langit, dan beberapa murid yang lain, tampak sedang berdiri menonton. Dari 3 orang yang bertarung, 2 di antaranya sudah terluka parah. Ketika Wahna hendak memberi perintah, suara notifikasi sistem terdengar di benaknya. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Teknik mata dewa telah naik tingkat. Level saat ini adalah 8/10. Wahna tersenyum semeringah, tapi langsung kembali fokus, pandangannya tertuju ke arah pertarungan. 3 orang yang bertarung dengan murid Akademi Seribu Langit itu adalah murid Akademi Surya Dewa. Mereka merupakan teman baik Akademi kita, lapor Dayu memberi informasi dalam telepati. Mendengar Dayu di benaknya, Wahna memberi perintah. Kuning. Lumpuhkan murid-murid Akademi Seribu Langit. Tepat ketika tim kuning hendak beraksi, 2 dari 3 murid Akademi Surya Dewa terbunuh. Menghilang kemudian, hanya meninggalkan token peserta yang tergeletak di lantai tanah. Hebatnya, meski kini bertarung sendirian, murid yang tersisa tetap melawan, sekuat tenaga sekaligus putus asa. Gunsa, menyerahlah, aku tidak ingin menyakitimu. Kata Ki Besak, seorang murid Akademi Seribu Langit, tersenyum menghina dalam kata-katanya. Begitu Gunsa hendak membuka mulut, 5 orang murid Akademi Seribu Langit, tiba-tiba jatuh tersungkur sambil berteriak kencang. Aep. Melihat murid-murid itu mencengkram lutut mereka yang berdarah, Gunsa tertegun. Tapi kemudian, akibat lengah dalam sesaat, sabetan pedang mendarat pada lengan kanan, terpukul jatuh menghantam sebatang pohon di belakangnya. Melihat Ki Besak bergerak ke arahnya, Gunsa memaksa diri untuk bangkit. Tapi belum sempurna dirinya berdiri, Ki Besak sudah jatuh tersungkur, mengerang kesakitan, kondisi lututnya tidak jauh berbeda, bersimbah darah. Tidak lama setelah itu, satu persatu murid-murid Akademi Seribu Langit berjatuhan,
berguling mengerang kesakitan, mencengkram lutut mereka yang tampak hancur. Tidak mungkin tidak, Bunsa panik. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tempurung lutut banyak orang hancur dengan darah berhamburan. Melihat sekeliling dengan waspada dan pucat, Bunsa takut adanya sosok iblis ganas, yang mungkin sedari tadi sedang mengintai ketika pertarungan sedang berlangsung. Di saat berikutnya, Bunsa semakin pucat melihat kemunculan dari balik pepohonan. Bukan iblis atau monster, melainkan 10 sosok bertopeng aneh, berpakaian serba hitam secara keseluruhan. Dan saat ini, ke-10 sosok itu sedang berpesta, memotong kaki dan tangan murid-murid Akademi Seribu Langit, orang-orang yang mengepung dirinya sebelumnya. "Siapa kalian?" tanya Bunsa dengan suara bergetar dan tubuh gemetar. Raut ketakutan dan kengerian tidak dapat lagi disembunyikan dari wajahnya. Melalui telepati Wahna bertanya kepada semua personel, "Adakah dari kalian yang mengenal murid Akademi Surya Dewa ini?" "Aku adiknya," sahut Minta tiba-tiba. Wahna tertegun sejenak, kemudian memberi instruksi, "Kuning, tetap waspada. Hijau, lindungi merah. Merah, ambil semua token peserta. Simpan semua senjata dan cincin penyimpanan murid-murid Akademi Seribu Langit. Gantung kaki dan tangan mereka di dahan pohon." Semua personel terdiam sejenak. Kalimat terakhir yang terdengar di benak cukup mengejutkan bagi mereka. Tapi dengan segera, perintah tetap dilaksanakan dengan cepat. "Merah dan hijau, kalian boleh membuka topeng sebentar. Mari kita bantu dia," imbuh Wahna setelah jeda mengawasi sekitar. Begitu 10 sosok membuka topeng, Bunsa langsung berseru, "Binta, itu kamu?" Bab ke-106. Binta tersenyum mengganggu, menghampiri kakaknya seraya berkata, "Kami kebetulan lewat, dan mendengar ada yang bertarung. Jadi kami mendekat. Adik, terima kasih," ucap Bunsa, masih bersandar di sebatang pohon, memaksa diri untuk mencondongkan badan ke depan. Binta menyerahkan sebutir pil pemulihan. "Kakak, ambil pil ini. Pulihkan luka dan vitalitasmu." Melihat jenis pil dari adiknya, Bunsa tertegun, berseru tanpa sadar, "Ini pil pemulihan bintang 4. Binta tersenyum, mengabaikan keterkejutan kakaknya, menoleh ke arah Wahna, berkata dengan ekspresi memohon, "Saudaraku, bolehkah dia bersama kita?" "Kenapa tidak?" sahut Wahna, lantas berkata, "Biarkan dia bersama merah dan hijau." Binta tampak bersemangat, mencondongkan kepala dalam anggukan. "Terima kasih, saudaraku." Melihat Binta meminta persetujuan pada seseorang yang masih mengenakan topeng, Bunsa juga menundukkan kepalanya. "Saudara, terima kasih." Wahna mengangguk, menghampiri Bunsa di saat berikutnya. Mendapati pedang kakak personelnya penuh dengan bentuk aneh dan tak beraturan, dan jelas hal itu akibat benturan antar logam, Wahna mengeluarkan sebilah pedang, memberikannya kepada Bunsa. "Gunakan ini untuk mengganti pedangmu. Tingkat bumi kualitas menengah," seru Bunsa seketika, terpana dengan jenis pedang di tangan Wahna. Binta tersenyum. "Kakak beruntung." Selaras dengan jatuh tanggapan Binta, suara personel tim kuning terdengar di benak semua anggota. Nindi melapor, dari arah 6. 50-an monster sedang bergerak mendekat. Arah 8. 100-an monster mendekat. Lapor Dayu menimpali. Lamin juga melapor kemudian, arah 10. Banyak sekali monster. Wahna yang telah memperhatikan situasi sejak awal, segera memberi instruksi, "Merah. Formasi kedua. Kuning. Tetap pada posisi dan bantu titik pusat." Sekarang, tanpa keraguan, seluruh personel tim merah dan tim hijau bergerak cepat. Binta meraih Bunsa di saat yang sama, menggendong kakaknya itu di punggung, menuju titik pusat sesuai perintah. Sementara itu, Bunsa kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi, hanya pasrah mengikuti adiknya, menuju tempat yang agak lapang. Hendak bertanya, tapi melihat teman-teman Binta bergerak cepat ke sudut tertentu, mengambil posisi siaga dengan hadap yang acak, membuat Bunsa mengurungkan niat. Alangkah terkejutnya Bunsa kemudian. Dia melihat 5 berkas cahaya berbeda warna, menjulur ke atas, melengkung kemudian, membentuk kubah cahaya, mengelilingi posisi semua orang. Begitu kubah cahaya bersinar cemerlang, menghilang dari pandangan di saat berikutnya, membuat Bunsa terpana kehilangan kata. Belum pulih dari keterpanaan yang tiba-tiba, Bunsa mendengar suara gemuruh yang mendekat dari segala arah. Kurang dari senapas kemudian, Bunsa semakin tercengang. Banyak monster bermunculan, langsung menerjang, menyerang mereka dari 3 arah yang berbeda. Tidak tanggung-tanggung. Lebih dari 400-an monster berbagai rupa dan bentuk, dengan sangat ganas menggera menerkam. Dari segi ukuran, gerombolan monster itu tidak terlalu besar. Rata-rata sama seperti sebelum-sebelumnya. Paling besar seukuran almari Pak Camat dan sekretarisnya. Ada monster berbadan buaya dengan kepala kadal, ada pula yang berbadan kadal dengan kepala buaya. Tidak ada yang melata dari mereka. Semuanya berdiri tegak layaknya manusia. Melihat situasi ini, Bunsa memejamkan mata, pasrah terhadap nasib yang akan diterimanya. Tapi tiba-tiba, dia tidak merasakan apapun, hanya suara sabetan pedang dan banyak ledakan yang terdengar. Begitu membuka mata, Bunsa menjatuhkan rahang. Matanya melebar menatap takjub. Gerombolan monster dari segala arah itu tidak mampu melewati area tertentu, setidaknya dalam radius 10-an meter, tempat di mana dirinya berdiri bersama 10 orang yang lain. Seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi, membuat kawanan monster itu seakan membentur udara kosong, yang sesekali menimbulkan cahaya biru atau keunguan. Susunan array. Batin Bunsa keheranan, lantas mengedarkan pandangannya ke sekeliling, melihat adiknya, Binta, bersama yang lain menembakkan serangan energi pedang, menyasar gerombolan monster di luar area array. Keheranan Bunsa belum berakhir, banyak monster berjatuhan mati tanpa sebab, seolah ada kelompok lain yang membantu, tapi tidak diketahui siapa, pun tidak dapat dideteksi keberadaannya.
Melihat semua orang bergerak menyerang, Bunsa menghunus pedang, turut menembakkan energi, menghabisi kawanan monster dari dalam area array. Nahas bagi murid-murid Akademi Seribu Langit di saat yang sama. Mereka yang masih tergeletak tak berdaya, tanpa kaki dan tangan di tubuhnya, menjerit histeris, ketakutan dan memohon belas kasih. Tolong kami, saudaraku. Jangan biarkan kami dimakan monster-monster ini. Tolong. Tolong. Pekik salah seorang murid, menangis kencang, perutnya sedang dicabik-cabik dua sosok monster saat ini. Ayak, ayak, pahaku. Aduh, pahaku dimakan monster gila ini. Ayak, tolong, tolong, telingaku. Jangan. Ayak, sialan, monster sialan. Anuku, Ageh, monster berdebah. Ayak. Berbagai jeritan tangis memilukan bergema di tengah hutan. Namun kelompok Wahna tidak peduli, tidak menghiraukan sama sekali. Moyo, yang kebetulan posisinya paling dekat dengan para murid Akademi Seribu Langit, tertawa terbahak-bahak. Sika, kalian hanya sakit sedikit. Sebentar lagi kalian akan keluar dari neraka yang kalian ciptakan sendiri. Ujar Moyo tersenyum mengejek. Berada pada posisi 1 kilometer dari titik pusat, Wahna terus mengamati area sekitar, menjaga rekan-rekannya dari pihak lain yang tidak diketahui. Begitu situasi dirasa aman, Wahna mendekat ke titik pusat, turut membantai kawanan monster yang terkuat. Dalam hitungan menit, semua monster tergeletak, sebagian besar bergelimpangan di lantai tanah, sebagian lagi tersangkut di dahan pepohonan. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Kultivasi telah menerobos ke tahap jenderal alam tingkat keempat. Wahna tersenyum cerah mendengar notifikasi sistem di benaknya. Lantas memberi instruksi kepada rekan-rekannya. Kuning. Tetap waspada. Merah dan hijau. Bersihkan medan pertempuran. Melihat tubuh segala jenis monster yang berserakan di sekelilingnya, Bunsa tertegun berdiri. Ini adalah pertama kali baginya melihat dan ikut serta dalam pertempuran melawan begitu banyak monster. Yang paling membuat Bunsa terkesima, tidak sedikit pun ada rasa takut dan kepanikan dari orang-orang kelompok adiknya, Binta. Selain kerjasama yang luar biasa, monster-monster yang dihadapi bukanlah monster kelas teri. Tapi monster berkekuatan cukup tinggi, rata-rata selevel tahap prajurit alam hingga tahap jenderal alam tingkat rendah. Namun mereka, orang-orang dari kelompok Binta, menyerang sambil senyum, bahkan tertawa penuh semangat. Ini benar-benar gila menurut Bunsa. Adik, berapa lama kalian berlatih cara seperti ini? Kenapa kalian begitu mudah menghadapi lawan yang sangat banyak dan kuat? Bisik Bunsa bertanya kepada Binta. Binta menjawab singkat. Nanti aku beritahu. Bunsa dan kelompok ke-16 orang Wahna terus bergerak menuju tebing di arah timur. Tebing yang menjadi tujuan sebelumnya. 5 kilometer menutup jarak, Wahna mendeteksi keberadaan beberapa sosok iblis. Kekuatan mereka tergolong rendah. Hanya tahap penyempurnaan roh tingkat rendah dan tingkat menengah. Fokus lebih jauh dari titik keberadaan iblis, Wahna mengamati area sekitar tebing dan tidak menemukan adanya aktivitas monster atau iblis. Dengan telepati, Wahna memberi instruksi dan peringatan kepada semua personel. Semua personel menuju arah 9. Dalam rentang 5 kilometer, kita akan menghadapi 50-an sosok iblis tahap penyempurnaan roh. Tetap waspada dan jangan meremehkan. Dimengerti? Jawab serempak semua personel, bergegas mengambil posisi masing-masing. Bunsa hanya bisa mengikuti adiknya dari belakang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gerakan Binta dan kelompoknya benar-benar terlihat saling melengkapi satu sama lain. Sebentar ke kanan, sebentar ke kiri. Kadang mempercepat langkah, dan sesekali tampak memperlambatnya. Memperhatikan ini, Bunsa sungguh dibuat tidak habis pikir. Seperti apa sejatinya pola latihan yang digunakan oleh adik dan orang-orang dalam kelompok. Dan yang paling membuat Bunsa sangat penasaran, adalah sosok yang masih mengenakan topeng sejak Binta meminta izin untuk dirinya berada dalam kelompok. Dan Bunsa merasa, sosok bertopeng itu sangat kuat. Tidak terdeteksi aura apapun padanya. Kemungkinan besar adalah pemimpin dari kelompok adiknya, Binta. Tiba pada area tertentu, Bunsa melihat Binta dan teman-temannya merubah posisi dalam bentuk garis lurus. Setiap titik akan diisi oleh 2 orang, satu di depan berlutut dengan 1 kaki. Dan 1 orang lagi berdiri di belakang, bersiaga penuh dengan pedang tergenggam di tangan kanan. Pada setiap titik itu, orang yang berada di depan membuat banyak gerakan jari, menancapkan sebuah bendera kecil ke lantai tanah, menciptakan cahaya berbeda warna, saling bertautan antara satu titik ke titik yang lain, memburuk garis lurus horizontal, meninggi dalam sekejap menjadi dinding cahaya. Begitu dinding cahaya menghilang dari pandangan, orang yang berada di belakang setiap titik, mundur cepat mengambil jarak, 5 langkah dari posisi orang yang berada di depan. Tanpa Bunsa duga di saat berikutnya, secara tiba-tiba, banyak sosok iblis mengerikan muncul dari arah depan. Bentuknya seperti manusia, tapi wajahnya tidak karuan, serupa produk gagal yang terpaksa dijual ke pasaran. Namun anehnya, tidak satupun dari banyak iblis itu mampu melewati garis lurus yang terbentuk dari kelima bendera kecil. Bahkan banyak kumpalan energi yang ditembakkan, menghilang di udara tipis, tepat pada garis lurus yang terbentuk. Dengan sangat mudah, Binta dan kelompoknya meluncurkan serangan. Sabetan energi pedang dari 10 orang, menghabisi puluhan iblis yang mengganas. Setelah membersihkan medan pertempuran, Wahna dan kelompoknya melanjutkan perjalanan menuju sebuah tebing persegi, yang saat ini sudah terlihat jelas oleh semua orang. Tiba di dasar tebing, Wahna memanggil seluruh anggotanya untuk berkumpul, membuat personel tim kuning yang tersebar di 5 titik berbeda kembali ke titik pusat dengan segera. Melihat kehadiran 5 sosok bertopeng dari berbagai arah, Bunsa kembali terkejut. Tapi juga mengkonfirmasi dugaannya, bahwa ada kelompok lain yang membantu kelompok Binta. Kita akan istirahat di sini. Ada gua kosong di puncak tebing, ujar Wahna,
lalu melompat dari satu titik ke titik lain, menuju puncak tebing, diikuti oleh yang lain. Sampai di puncak tebing, semua orang masih tetap waspada. Selama Wahna belum memberi instruksi apapun, tidak ada yang berani bertindak sendiri. Setelah mengamati area sekitar, dan dirasa aman, Wahna mendekati sebuah gua. Terletak di sisi selatan, terbentuk dari banyak bebatuan dan tanah keras. Serupa dengan sebuah bukit mini di puncak tebing. Dua formasi array diletakkan Wahna di sekitar area gua. Baik formasi array pertahanan maupun formasi array perlindungan aura. Selesai dengan itu, Wahna menoleh ke arah teman-temannya. Kalian semua bisa membuka topeng. Mari kita makan daging panggang hari ini. Aku sudah lapar. Aku juga lapar. Timpal Dayu sembari membuka topengnya. Keterkejutan Bunsa masih belum berakhir. Kini dia terkejut lagi, bahwa beberapa di antara orang bertopeng ternyata adalah sosok wanita. Bunsa sungguh tidak menyangka, gerakan cepat dan akurat dalam membantai gerombolan monster dan iblis, bahkan tanpa belas kasihan memotong kaki dan tangan murid-murid Akademi Seribu Langit, ternyata juga dilakukan oleh sosok wanita. Melihat Bunsa masih berdiri mematung, Dayu menyapa. Hei, Bunsa, bagaimana keadaanmu? Apakah baik-baik saja? Tersadar, Bunsa menoleh, sedikit membungkuk ketika berkata, Tuan Put. Kata-kata Bunsa terpenggal, Dayu langsung berbisik sambil mendelik. Panggil aku dengan nama atau Nona. Jangan sekali-kali memanggilku Tuan Putri. Apa kau mengerti? Melihat Bunsa menganggukkan kepalanya dengan cepat, Dayu menghela napas. Meski Wahna agak jauh berdiri mengamati situasi, beruntung dia bertindak sigap. Nona, apakah dia pemimpin kalian? Tanya Bunsa dengan suara setengah berbisik, menunjuk jari dengan tangan sedikit terangkat, tertuju ke arah Wahna di tepi tebing sisi utara. Di sebelah, Nindi menyela dan mengangguk. Iya, dia pemimpin kami. Bunsa melebarkan mata, berseru takjub, tapi masih mampu memelankan suaranya. Luar biasa. Aku tidak menyangka dia masih sangat muda. Alun-alun Akademi Surgawi. Pada saat yang sama, murid-murid Akademi Surya Dewa yang menonton sangat marah. Peristiwa yang menimpa teman-temannya di dalam ruang dimensi, sungguh sebuah penghinaan yang keji. Tidak satupun dari mereka yang menyangka, para murid Akademi Seribu Langit akan melakukan tindakan keji, menyerang teman-teman mereka di hari kedua kompetisi. Meskipun merebut token peserta tidak melanggar peraturan, tapi cara yang mereka gunakan sangat licik dan tercela. Tetua, maafkan aku tidak bisa melanjutkan kompetisi. Sesal seorang murid, satu dari 10 orang yang disergap di kawasan pertama ruang dimensi. Tetua Songgo tersenyum, memberi semangat dalam tanggapannya. Tidak perlu meminta maaf, ini hanya kompetisi. Jadikan sebagai pengalaman. Meski Tetua Songgo tersenyum di permukaan, namun di dalam hati, dia juga geram dengan tindakan licik murid-murid Akademi Seribu Langit. Sangat beralasan bagi Tetua Songgo untuk marah. Mereka, murid-murid Akademi Seribu Langit, mengintai dan mengarahkan kawanan monster, tertuju ke arah murid-muridnya, hingga kocar-kacir dan terpisah menjadi beberapa kelompok kecil, lalu disergap kemudian. Pada saat di belakang para tetua, seorang berseru sambil menunjuk layar array di selatan. Layar array ketiga. Lihat, Bunsa dan teman-teman sedang bertarung. Sial, mereka lagi. Beraninya main keroyok. Benar-benar licik. Sialan mereka. Berbagai ungkapan kemarahan bermunculan dari para murid Akademi Surya Dewa. Meski pelan, semua orang di tribun yang sama dapat mendengarnya. Tetua, maafkan kami. Lapor dua orang murid kepada Tetua Songgo. Keduanya baru saja dikeluarkan dari ruang dimensi, dipaksa meninggalkan Bunsa seorang diri. Duduklah. Tidak perlu dipikirkan. Sahut Tetua Songgo dengan tenang. Namun di saat berikutnya, keheningan melanda seluruh tribun yang berdiri di alun-alun. Pandangan semua mata tertuju ke satu arah yang sama, menatap layar array kawasan ketiga ruang dimensi. Terlihat sekelompok murid Akademi Seribu Langit, tiba-tiba berjatuhan dan menjerit. Tidak berdaya, dipotong kaki dan tangannya begitu saja. Tidak ada yang dibunuh sama sekali. Justru dibiarkan tergeletak di lantai tanah bersimbah darah. Jeritan melengking dan tangisan pilu, terdengar mengiringi saat tubuh mereka digerogoti gigi tajam kawanan monster. 10 sosok bertopeng berbalut kain hitam, dan seorang murid Akademi Surya Dewa, adalah pelaku dari penyebab semua itu. Mereka sama sekali tidak membantu, membiarkan murid-murid Akademi Seribu Langit tercabik-cabik. Tiba-tiba, gelak tawa para murid Akademi Surya Dewa memecah keheningan. Mereka merasa sangat bahagia. Kekesalan dan kemarahan yang menggumpal di dalam hati, akhirnya dapat terobati. Itu Bunsa. Dia masuk ke dalam kelompok orang bertopeng. Pekik rendah seorang murid, menunjuk jari dengan takjub. Sementara itu, di tribun utara, Tetua Tomarsu dan Tetua Namo tercengang. Benar-benar di luar ekspektasi, para muridnya sedang dipermainkan oleh murid-murid Akademi Buana Raya yang jumlahnya lebih sedikit. Kedua tetua ini sungguh tidak habis pikir. Bagaimana mungkin hanya 10 orang, bisa dengan mudah melumpuhkan 25 orang berkekuatan tahap prajurit alam tingkat tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Murid-murid kita tidak menyadari ada serangan menyelinap. Tetua Namo berseru keheranan. Merasa sulit untuk percaya atas adegan yang tersaji di depan mata. Belum sempat Tetua Tomarsu membuka mulut. Ke-25 murid yang dimakan kawanan monster, bermunculan di depan panggung kehormatan. Penampilan mereka sangat berantakan, sesekali tampak bergidik ngeri. Kendati pun tidak mati setelah keluar dari ruang dimensi, tapi trauma terhadap rasa sakit yang dirasakan sebelumnya, masih membekas di setiap benak. Begitu ke-25 murid tiba menghadap kepadanya, Tetua Namo langsung bertanya. Bagaimana kalian bisa dengan mudah dilumpuhkan? Apakah kalian tidak menyadari sama sekali? Semua murid menundukkan kepala, salah satu dari mereka menjawab. Kami tidak menyadari sama sekali, Tetua. Tiba-tiba tempurung lutut kami tertusuk oleh sesuatu seperti tersengat, dan meledak di dalamnya.
Mendengar jawaban itu, Tetua Namo terdiam. Dia mencoba menganalisis apa sejatinya yang dihadapi para muridnya, bahkan sampai tidak menyadari adanya aura atau energi sama sekali. Selang beberapa saat, pemandangan layar relay kawasan ketiga berubah. Semua orang melihat para sosok bertopeng berbalut kain serba hitam itu. Kini sedang berada di puncak ketinggian sebuah tebing. Ketika para sosok itu membuka topeng, keheningan yang melanda alun-alun kian sunyi. Seolah semua tenggorokan sedang menahan napas. Wajah para sosok itu tampak jelas, lengkap dengan pakaian seragam akademi yang dikenakan. Namun suara mereka sangat samar, bahkan cenderung tidak terdengar. Hal ini selain karena formasi area pengawas yang terlalu kecil, letaknya juga terlalu jauh dari posisi keberadaan tebing. Mereka benar-benar murid Akademi Buana Raya. Sergah Tetua Tomarsu tanpa sadar. Melihat wajah orang-orang di balik topeng itu, Tetua Namo terpana. Meski telah menduga, tapi tidak pernah terpikirkan olehnya, bahwa teknik dan pola yang digunakan para murid Akademi Buana Raya akan sangat seluar biasa ini. Pada tribun berbeda, murid-murid perguruan langit distrik Carangasi diliputi keambiguan pikiran. Di satu sisi, mereka sangat marah karena sudah didepak keluar dari ruang dimensi di hari pertama. Namun di lain sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan murid-murid Akademi Buana Raya benar-benar mengagumkan. Sialan! Mereka yang telah memotong kaki dan tangan kita sebelumnya. Kamu masih mending. Aku malah teraniaya dengan burung kehidupanku. Mendengar ini, Tetua Pisa kembali bertanya. Apakah kalian tidak bisa melawan mereka? Salah seorang murid menjawab. Tetua, harus aku akui, gerakan mereka sangat cepat dan akurat. Murid yang lain menimpali. Selain itu, gerakan mereka seperti sudah terencana dengan sempurna. Baik serangan yang tiba-tiba, maupun kemana arah gerakan mereka, kami benar-benar tidak bisa memprediksi. Sebelum mereka menyerang, apakah kalian tidak merasakan aura mereka? Imbu Tetua Pisa bertanya, semakin penasaran dengan apa di balik kemampuan murid-murid Akademi Buana Raya itu. Satu jawaban dari semua murid, mereka hanya menggelengkan kepala. Di tribun Akademi Buana Raya, Tetua Songgo berkomentar sambil sedikit melirik Tetua Lausa. Sika, murid-murid kalian memang luar biasa. Sepertinya aku harus belajar cara melatih sebuah kelompok dari adik juniorku. Tetua Lausa tersenyum bangga, melirik ke kiri sambil mengelus jenggotnya yang tidak putih. Mereka berlatih sendiri. Jika aku yang melatihnya, maka mereka akan lebih cepat dari yang sudah kita lihat. Lebih cepat apanya? Tetua Mindu tiba-tiba menyalak, mendelik ke arah Tetua Lausa yang tampak menyombongkan diri. Apa yang kamu latih selain memberi pengarahan dan duduk sambil minum teh? Sontak, Tetua Songgo dan Tetua Sanin tertawa lepas. Sementara para murid Akademi Surya Dewa yang duduk di belakang, hanya tersenyum sambil menutupi mulut masing-masing. Kerajaan Liba, Istana Utama. Dayu! Gumam Raja Liba terkejut, agak sulit untuk percaya bahwa salah satu bertopeng itu adalah putrinya sendiri. Kelompok orang bertopeng itu, salah satunya sebenarnya adalah Dayu. Tidak hanya Raja Liba, semua pejabat tinggi kerajaan yang turut menemani juga terkejut saat ini. Semua yang hadir tidak menyangka, orang-orang bertopeng yang memiliki gerakan cepat dalam serangan agresif yang kompak, ternyata salah satunya adalah sang tuan putri kerajaan Liba. Luar biasa! Sergah Menteri Iwa berkata dengan hormat kemudian. Paduka, setelah kompetisi ini selesai, aku akan berkunjung ke Akademi Buana Raya. Aku ingin tahu, siapa sosok tetua yang melatih mereka? Strategi yang mereka gunakan mampu menghancurkan ratusan lawan, yang bahkan jauh lebih kuat. Strategi seperti ini belum pernah aku temukan dalam berbagai peperangan. Paduka. Menteri Iwa, nada suaranya menunjukkan kekaguman. Kamu benar. Angguk Raja Liba dengan mantap, lantas berkata. Strategi yang digunakan dapat mengalahkan lawan dengan sangat mudah. Kenapa Jenderal Paul tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Ah, putriku ada di dalamnya. Tentu dia mengetahui pelatihnya sendiri. Sambung Raja Liba, semakin tidak sabar untuk putrinya, Dayu Ida. Selamat, Paduka. Tuan Putri akan menjadi bagian dari ahli strategi kerajaan. Ucap seorang jenderal dengan hormat. Akademi Buana Raya. Semua murid masih setia berada di alun-alun akademi. Begitu melihat wajah asli dari orang-orang bertopeng di layar relay, tidak ada yang tidak bersorak. Bahkan beberapa dari mereka tampak melompat-lompat kecil seperti seorang anak yang kegirangan. Mereka murid akademi kita. Mereka murid Akademi Buana Raya kita. Mereka teman-teman kita. Berbagai ungkapan kegembiraan terlontar di seluruh bagian alun-alun. Saling tertawa, saling menunjuk, saling berpelukan, hingga tanpa sadar ada yang meneteskan air mata. Di teras utara gedung aula, Master Akademi tersenyum bangga, mengungkap isi hati kepada para tetua yang masih duduk setia di sisinya. Pola yang diterapkan bocah itu sangat luar biasa. Jujur saja, sebelumnya aku sempat meragukannya. Kita hanya mengirim 16 orang murid, bahkan kekuatan mereka lebih dari setengahnya berada di bawah tahap prajurit alam. Sedangkan yang lain, rata-rata mengutus 100 orang murid, dan kebanyakan dari mereka adalah tahap prajurit alam. Perbedaan jumlah dan kekuatan itu adalah hal yang mustahil untuk membuat kita menang. Siapapun pasti akan berpikir sama denganku. Tapi sekarang, ratusan monster dan iblis, mereka bantai dengan mudah, bahkan dalam waktu yang sangat singkat. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Di sebelah, Tetua Sulaika Warma tersenyum. Apa yang Master pikirkan sama denganku? Dan aku ingat satu kalimat yang diucapkan bocah itu. Kekuatan tidak akan bisa menciptakan kecerdasan, tetapi kecerdasan mampu menciptakan kekuatan. Dan dia membuktikan kata-katanya. Master Akademi tertegun, mencoba mencerna dan meresapi sepenggal kalimat Tetua Sulaika Warma. Sesaat kemudian, mulutnya sedikit terbuka, semakin terpana dengan pikirannya sendiri.
Master Akademi baru mengerti dan memahami mengapa Wahna menggunakan strategi pengelompokan keahlian itu. Masih segar dalam ingatan Master Akademi, dirinya pernah menyebutkan bahwa tidak mungkin mengirim murid elit dalam jumlah besar. Sehingga murid pelataran inti yang tidak berpengalaman adalah satu-satunya pilihan kala itu. Siapa sangka, keluhan dari kendala itu terjawab oleh muridnya sendiri. Seorang murid baru, murid termuda, dengan satu kalimat mengagumkan menurutnya. Kekuatan tidak akan bisa menciptakan kecerdasan. Tetapi kecerdasan mampu menciptakan kekuatan. Ulang Master Akademi di benak. Semakin takjub dengan pola pikir murid termuda itu. Ribuan tahun aku hidup, baru hari ini aku mendengar kalimat sakral seperti itu. Melihat wajah asli dari orang-orang bertopeng, kegemparan juga melanda banyak distrik dan kota. Riuh ramai terdengar di mana-mana. Beberapa orang bersorak. Salah satu dari orang bertopeng itu ternyata teman atau keluarga mereka. Tidak terkecuali di kota distrik Ranyagi. Keluarga Mension Harapan adalah yang paling bergembira di antara para penonton yang lain. Apalagi ketika wajah Wahna sempat sangat jelas tampil di layar relay, membuat para pengawal Mension sedikit menunduk sebagai tanda hormat. Kota Jemak juga tidak ketinggalan. Kota yang tergolong sangat makmur ini, tentu memasang layar relay besar di alun-alun kota. Selain sebagai hiburan untuk penduduk setempat, juga menjadi acuan pengalaman bagi para generasi muda, terutama yang ada di perguruan makan putih. Lina yang menonton bersama keluarganya, sempat melompat kegirangan. Wajah Wahna dan teman-teman satu pelataran dengannya, muncul di layar relay, menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Itu Julie, sepupuku. Pekik seorang penonton di kota Tanpupu distrik Lingba. Itu pemuda dari distrik kita. Luar biasa. Seru ajudan kepala distrik Nabrajem. Moyo ada di kelompok itu. Putraku hebat. Pekik seorang pria parubaya, menunjuk jari ke arah layar relay di kota Tantakupa distrik Nabrajem.